Pantura, Jawa Tengah melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara mendesak agar pemerintah melegalkan alat tangkap jenis cantrang. Usai berkumpul di Patung Kuda, ribuan nelayan yang berasal dari sejumlah daerah di Pantura seperti Cirebon, Brebes, Tegal hingga Pekalongan langsung melakukan aksi berjalan ke depan Istana Negara. Nelayan yang menamakan diri Aliansi Nelayan Indonesia mendesak agar Presiden Joko Widodo dapat melegalkan alat tangkap ikan jenis cantrang yang selama ini dilarang. Menurut nelayan, tanpa menggunakan cantrang di laut lepas, mereka sulit mendapatkan ikan. Tak hanya berorasi, nelayan juga membawa keranda mayat sebagai simbol telah matinya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil seperti nelayan. Ke informasi nasional, Satgas Pemberantasan Penangkapan secara ilegal atau illegal fishing memasuki hari kedua, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Mas Lena Gita di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Gita, apa yang menjadi concern dan fokus pembahasan rapat koordinasi fishing hari ini? Hal-hal yang dibahas dalam Rakornas Satgas 115 lebih kepada bagaimana sebenarnya langkah konkret, solusi dan juga terobosan yang akan dimuat dan juga dilakukan oleh Satgas 115 dalam penanganan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Tadi dalam pidatonya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyatakan bahwa ada modus baru oleh kapal asing dalam melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Cara yang dilakukan adalah dengan pemindahan ikan atau transshipment dari kapal Indonesia ke kapal asing di laut lepas, bukan di perairan Indonesia. Sehingga hal inilah yang harus menjadi salah satu concern juga dari seluruh pihak-pihak terkait untuk memberantas salah satu modus baru yang dilakukan oleh kapal asing. Bahkan tidak hanya kapal asing saja, namun juga kapal yang berbendera Indonesia ini juga melakukan atau juga turut serta bekerja sama. Untuk itu, tadi Susi Pujiastuti menyebutkan bahwa ini sudah mengusulkan ke PBB untuk menjadikan illegal fishing menjadi kejahatan global. Pasalnya, dari illegal fishing ini memberikan dampak yang negatif dan juga kerugian tentunya bagi Indonesia dan dunia. Pemberantasan illegal fishing ini penting dilakukan untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan perikanan. Dan jika kita melihat data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, total kapal pencuri ikan yang sudah ditenggelamkan, data pada tahun 2016 ada 236 kapal, dan pada tahun 2017 ada total 81 kapal. Tidak hanya itu, tadi juga Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan bahwa ekonomi maritim Indonesia ini terdiri dari 9 sektor, yaitu perikanan, ESDM, industri, bioteknologi, industri maritim, jasa maritim, wisata bahari, perhubungan laut, bangunan laut, dan hankam laut. Namun berdasarkan data yang diperoleh bahwa dari 9 sektor tersebut, indikator ekonomi maritim Indonesia menunjukkan bahwa saat ini mencapai 6,04% dari PDB 2016 senilai 749 triliun rupiah. Sementara itu tenaga kerja Indonesia pada ekspor maritim mencapai 3,6 juta orang dan nilai ekspor ekonomi maritim pada 2016 mencapai 12,5 miliar US dollar. Berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Semuanya sudah bicara tentang blue ekonomi, ekonomi yang sustainable, ekonomi yang berkelanjutan, yang free of maintenance, hanya karena kita pasang policy yang benar dan kita tegakkan policy tersebut, ekonomi yang akan flowing dengan sendirinya bisa dinikmati oleh semua elemen dari bangsa Indonesia. Rapat Koordinasi Nasional Satgas 115 masih akan berlangsung hingga esok hari, tepatnya hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, dan ini tidak hanya membahas mengenai penanganan illegal fishing secara luas saja, namun juga penanganan ABK asing dari pelaku illegal fishing, kemudian juga kepastian hukum terhadap nelayan kecil, penanggulangan kegiatan destructive fishing, meningkatkan kepatuhan hukum kapal Indonesia
Indonesia menuju kondisi yang legal, regulated, reported fishing dalam rangka meningkatkan pendapatan negara di sektor perikanan. Alka. Baik, Marcelana Gita melaporkan langsung dari kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Terima kasih laporan Anda. Bangunan di bantaran Sungai Ciliwung, kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan hingga siang ini. Kita langsung bergabung dengan Deborah Setiawan di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Deborah, kawasan di sekitar mana saja tepatnya yang ditertibkan hari ini? Ya, Alka, benar sekali hari ini sedang dilakukan penertiban di Bukit Duri, Jakarta Selatan sejak pukul 8 pagi tadi dan hingga saat ini pun masih terus berjalan dalam proses penertiban dalam rangka meruntuhkan beberapa bangunan yang memang sudah termasuk di wilayah yang perlu ditertibkan. Adapun tepatnya wilayah yang terdampak penertiban pada hari ini adalah di RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 dan di RW 12 Bukit Duri, Jakarta Selatan ini. Dan jika diukur daerah yang terdampak penertiban pada hari ini yaitu terhitung dari Jembatan Tongtek sampai Kompleks Garuda adalah sepanjang 700 meter. Di atas lahan sepanjang 700 meter ini ada 355 bidang atau bangunan rumah permanen dan semi permanen yang ikut ditertibkan. Bangunan yang ditertibkan ini adalah bangunan-bangunan yang berada di radius 15 hingga 20 meter dari bibir Sungai Ciliwung. Sementara bangunan lainnya di RW 12 yang tidak termasuk di radius itu tidak ikut ditertibkan. Pantauan kami sejak pagi ini penertiban bangunan yang dibantu dengan 2 alat berat berjalan dengan kondusif. Dalam artian tidak ada keributan maupun perlawanan dari warga setempat. Dan beberapa warga yang kami temui di sekitar lokasi penertiban mengaku bahkan sudah mendapat sosialisasi mengenai penertiban hari ini sejak bulan Maret 2017 yang lalu. Bahkan sebagian besar warga kini sudah menempati Rusun Rawa Bebek dan Rusun Cakung KM2 sejak sebelum libur Lebaran. Dan penertiban hari ini ditargetkan dapat selesai dalam 1 hari atau mungkin pada sore atau malam hari ini sudah bisa rampung. Alka. Ya, Deborah, setelah penertiban ini langkah apa yang akan selanjutnya disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, Alka, penertiban di bantaran Sungai Ciliwung hari ini merupakan rangkaian terakhir dari proyek multi-years yang sudah dilakukan sejak 2013 hingga 2017 tahun ini, yaitu untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Ya, proyek ini yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR ini melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Proyek ini ditujukan nantinya untuk mengembalikan lebar Sungai Ciliwung ke lebar aslinya, seperti yang sudah selama ini dilakukan sejak tahun 2013, dan meski baru sebagian, ini dampaknya sudah mulai bisa dirasakan oleh sebagian banyak dari warga di DKI Jakarta, seperti salah satunya wilayah yang terdampak banjir selama musim hujan ini semakin berkurang. Dan penertiban hari ini ditargetkan dapat selesai pada hari yang sama dan bisa langsung dilanjutkan dengan normalisasi sungai di sepanjang 700 meter dalam 17 minggu ke depan. Atau ditargetkan dalam waktu sekitar 4 bulan, pembangunan turap dan jalan di sekitar daerah yang ditertibkan hari ini bisa rampung. Dan proses normalisasi sungai ini juga dilakukan untuk mengembalikan lebar sungai ke posisi semula yang selama ini terus dipersempit karena pembangunan rumah semi permanen di bantaran Sungai Ciliwung. Ya, demikian Alka, kembali ke Anda di studio. Baik, Deborah Setiawan melaporkan langsung dari kawasan Ciliwung. Jagung kembali dilakukan hari ini oleh Kementerian PUPR lewat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Pemirsa, sekitar 300 bangunan dibongkar oleh petugas. Penertiban di sepanjang Sungai Ciliwung, tepatnya di Bukit Duri, RT 1 hingga 4 RW 12 sudah dilakukan sejak pagi hari. Penertiban kali ini berjalan dengan kondusif tanpa perlawanan dari masyarakat. Bahkan sebagian besar warga yang rumahnya ditertibkan sudah pindah ke Rusun Rawa Bebek dan Rusun Cakung Jakarta Timur sebelum libur Lebaran. 2 alat berat dikerahkan untuk meratakan bangunan semi permanen yang ditinggalkan oleh 1.100 warga. Penertiban hari ini juga turut didukung oleh 670 personel gabungan dari Satpol PP, Polres Metro Jakarta Selatan dan Kodim Jakarta Selatan.
Karena besok juga akan dilakukan pekerjaan sitpelnya sama BWSCC. Hari ini tuh jumlah bidangnya ada berapa, Pak? Hari ini jumlah bidangnya 335 semua. Ada penolakan, mereka sekarang udah nyaman tidur di rumah susun. Ya. Yang biasanya kayak kemarin kan hujan, banjir, mereka sekarang nyenyak tidurnya. Nggak ada nyamuk kan gitu. Nah itu. Jadi bukan penataan kita untuk. Dan mereka lebih sehat lah tinggal di sini.